Udah nih, udah mulai nih. Mati kusut. Nggak apa-apa. Nanti kita edit aja dia. Oke. Ulanglah. Udah apa apa? Ulang aja. Aku ngomong gitu. Ya. Aku suka sekali melihat kamera atau suka sekali lihat ini? Jangan sekali lihat kamera. Oke. Oke, action. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Baik, kita akan memulai materi kita, tapi sebelum kita mulai materi kita, silahkan berdoa masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Sebelumnya kita sudah bahas mengenai perubahan sosial budaya, pengertian dan faktor-faktor perubahan sosial budaya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini yaitu yang pertama, mampu menjelaskan bentuk perubahan sosial dengan tepat setelah selesai pembelajaran dan mampu menyebutkan contoh-contoh bentuk perubahan sosial sebanyak 5 setelah selesai pembelajaran. Nah, baik. Kita akan bahas mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial yang pertama. Berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu, perubahan sosial ada dua, yaitu evolusi dan revolusi. Perubahan sosial evolusi adalah perubahan sosial yang berlangsung sangat lambat, perubahannya pengaruhnya kecil, dan kadang-kadang tidak disadari. Contoh, perubahan pola mata pencarian pada masyarakat praaksara dari berburu ke pertanian atau bercocok tanam diperkirakan sangat lambat. Lalu contoh berikutnya adalah perubahan dalam sistem pertanian menggunakan alat tradisional ke alat yang maju atau canggih. Dan yang ketiga adalah perubahan dalam proses pembayaran atau alat tukar menukar. Berikutnya adalah perubahan yang cepat atau biasa disebut dengan revolusi. Contohnya adalah perubahan dari sistem pertanian ke sistem industri yang terjadi pada masa revolusi industri di Prancis. Yang berikutnya, revolusi industri mulai dari revolusi industri 1.0 sampai revolusi 4.0. Ciri-ciri dari perubahan yang cepat atau revolusi antara lain cepat, besar, dan kadang-kadang tidak disadari, bahkan juga menimbulkan konflik. Nah, sekarang berdasarkan pengaruhnya. Berdasarkan pengaruhnya, perubahan ada dua, perubahan yang kecil dan perubahan yang besar. Perubahan kecil berarti perubahan yang tidak membawa pengaruh langsung bagi masyarakat, misalnya kayak pakaian, model rambut, makanan, dan sebagainya. Perubahan besar berarti perubahan yang menyangkut kehidupan masyarakat secara luas dan perubahan ini memberi dampak yang sangat besar bagi masyarakat sekitar. Contoh yang sekarang kita rasakan adalah dengan adanya COVID-19, maka masyarakat diajak untuk melakukan physical distancing, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bisa Kak Dek? Nanti di-cut lagi nih. Ulang lagi dari awal ya. Misalnya, dengan adanya COVID-19, maka pola perilaku masyarakat diajak untuk berubah. Contoh, physical distancing. Yang kedua, sekarang di tempat-tempat umum sudah disediakan tempat untuk mencuci tangan. Yang berikutnya, menggunakan masker. Setelah itu, sekarang dengan adanya COVID-19, maka masyarakat atau siswa-siswi melakukan pembelajaran jarak jauh. Ini contoh pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan Google Meet atau Zoom. Nah, baru-baru ini SMP Santo Ignatius mengadakan MPLS secara virtual. Berdasarkan penyebabnya ada dua, yaitu direncanakan dan tidak direncanakan.
Direncanakan atau dikehendaki berarti perubahan itu diinginkan oleh semua pihak, maka sudah direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya. Contohnya, tol Medan Kuala Namu yang sudah dibangun ini merupakan contoh perubahan yang direncanakan. Tahun 2021 UN dihapus, ini juga termasuk contoh perubahan yang direncanakan. Pembangunan Aula SMP Santo Ignatius juga merupakan contoh perubahan yang direncanakan. Berikutnya, perubahan berdasarkan penyebabnya yaitu perubahan yang tidak direncanakan. Tidak direncanakan artinya perubahan tersebut terjadi tetapi tidak diinginkan atau tidak dikehendaki oleh masyarakat. Misalnya, dengan munculnya teknologi komputer, masyarakat lebih mudah untuk melakukan kegiatan pekerjaan secara online. Tetapi akibatnya banyak juga masyarakat yang menggunakan komputer untuk game, untuk mencari situs-situs yang berbahaya. Lalu, contoh yang tidak direncanakan adalah Gunung Sinabung baru-baru ini meletus. Meletusnya Gunung Sinabung atau adanya erupsi Gunung Sinabung itu adalah contoh perubahan yang tidak direncanakan karena berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Berdasarkan kemajuannya ada dua, yaitu progres dan regres. Progres berarti perubahan sosial itu diharapkan dan membawa kemajuan serta menguntungkan masyarakat. Misalnya, dengan adanya jaringan internet, maka segala sesuatunya lebih gampang untuk diakses dan lebih mudah untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan. Berikutnya, dengan ditemukannya mesin kecerdasan, maka masyarakat, siswa-siswi SMP Santo Ignatius lebih mudah untuk mengetahui tipe kecerdasannya sehingga mudah menentukan passionnya atau kemana arah metode belajarnya. Yang berikutnya, dengan adanya kemajuan bisa nanti dekat ini kan, dengan adanya kemajuan internet, dengan adanya ditemukannya internet, maka proses pembelajaran jarak jauh bisa dilakukan dengan Google Classroom. Sedangkan regres yaitu perubahan yang terjadi membawa dampak buruk atau kemunduran bagi masyarakat itu sendiri. Nah, ini biasanya terjadi karena adanya penyalahgunaan dari perangkat-perangkat teknologi. Kita ambil saja contohnya, dengan ditemukannya jaringan internet, maka muncul cybercrime. Dengan adanya media sosial yang sekarang banyak digeluti atau diminati masyarakat, maka tidak ada lagi berkurangnya atau menurunnya keinginan masyarakat atau orang tua untuk melakukan surat menyurat dalam hal meminta izin ketika anaknya tidak masuk sekolah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial. Di sini ada wacana, silahkan kamu pelajari dan kamu baca, lalu kamu jawab pertanyaan ini. Tentukanlah dan jelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial dan artikel di samping. Selamat mengerjakan dan jangan lupa bahwa study hard and make progress. Terima kasih. Udah. Berapa menit, Dek? 5. Tadi di sini 11 kan, 11 menit ya waktu durasi yang mau direkam. Tinggal 6 menit. 5 menit berarti memang ngomong. Udah cocok itu, udah bisa itu. Memang? Atau ada mau diulang? Aku gak tahu materinya. Udah bisa sebenarnya itu. Itu sebenarnya nggak ada yang diulang, yang di-cut yang ada. Yang di-cut. Yang nggak bagus-bagus itu di-cut. Yang tadi salah 2 kali. Itu aja. Udah. Itu ajanya. Cuman nggak terlalu banyak ngeliat kamera, lihat ke laptop dia. Jadi kayak mana itu? Ulang lagi. Coba ulang sekali lagi. Tapi dia lebih banyak, misalnya menjelaskan, misalnya evolusi itu dia tahapannya lama, jangka waktunya lama dan tidak disadari. Berarti aku. Oke, ulang ya. Dari awal aja.
Dah? Oke, selamat pagi. Kita ketemu lagi dalam materi yang baru. Tapi sebelum kita lanjut ke materi yang baru, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Baik, pada pertemuan kedua ini kita akan bahas mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Sebelumnya, kamu tentu sudah belajar mengenai perubahan sosial budaya, yaitu tentang pengertian dan faktor-faktor perubahannya. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas bagaimana bentuk-bentuk perubahan sosial setelah selesai pembelajaran, dan yang kedua, kamu juga bisa menyebutkan contoh-contoh bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Oke, baik, kita mulai saja materi kita. Yang pertama, bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Nah, bentuk-bentuk perubahan sosial budaya ada 4. Yang pertama, berdasarkan waktu. Yang kedua, berdasarkan pengaruhnya. Yang ketiga, berdasarkan penyebabnya. Dan yang keempat, berdasarkan kemajuannya. Kita bahas satu persatu berdasarkan waktunya. Nah, berdasarkan waktunya, perubahan sosial ada 2, evolusi dan revolusi. Evolusi yaitu perubahan sosial yang terjadi sangat lambat, kadang tidak disadari oleh masyarakat, dan perubahan ini sangat kecil dampaknya. Misalnya saja, perubahan dari sistem mata pencaharian masyarakat pada masa praaksara dari berburu ke bercocok tanam. Atau bisa juga sistem pertanian dari menggunakan alat tradisional sampai menggunakan alat yang canggih. Kadang-kadang ini tidak disadari oleh masyarakat. Atau juga bisa sistem alat tukar-menukar. Nah, yang mulai dari barter sampai ditemukannya ATM atau bahkan sekarang m-banking. Berdasarkan waktu yang kedua adalah revolusi. Revolusi berarti cepat, perubahannya besar, dan bahkan ini sangat disadari. Karena disadarinya kadang-kadang menimbulkan konflik bagi masyarakat. Apa contohnya? Contohnya, ditemukannya pada masa pertanian bercocok tanam, sistem pertanian yang ada berubah menjadi sistem revolusi industri pada masa itu, yaitu revolusi Prancis. Atau juga sistem industri, revolusi industri, dari revolusi industri 1.0 sampai sekarang sudah digadang-gadangkannya revolusi 4.0, di mana sekarang tenaga-tenaga digunakan adalah tenaga-tenaga robot. Berikutnya, berdasarkan pengaruhnya, yaitu ada 2, perubahan kecil dan perubahan besar. Nah, perubahan kecil adalah perubahan yang tidak membawa pengaruh langsung bagi masyarakat. Dan dampaknya juga sangat kecil. Misalnya, perubahan model rambut, perubahan pakaian, model pakaian, dan selera masakan masyarakat. Kalau perubahan besar, berarti perubahannya menyangkut kehidupan masyarakat luas dan memberi dampak besar bagi masyarakat. Nah, contohnya tentu kamu tahu sendiri dengan adanya penemuan COVID-19 oleh para pakar ilmu kesehatan, maka akhirnya perubahan terjadi di berbagai kehidupan masyarakat. Kita ambil contoh adanya social distancing atau physical distancing. Sekarang di tempat-tempat umum sudah disediakan peralatan untuk mencuci tangan dan masyarakat dihimbau kemana-mana harus menggunakan masker. Dengan adanya COVID-19 ini juga membawa pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat, khususnya dalam dunia pendidikan, di mana terjadi pembelajaran jarak jauh. Karena pembelajaran jarak jauh, maka masyarakat melakukan pembelajaran secara online menggunakan Google Meet atau bahkan Zoom. Nah, baru-baru ini SMP Santo Ignatius melakukan MPLS secara virtual karena pengaruh dari COVID-19. Nah, berikutnya, berdasarkan penyebabnya ada 2, yang dikehendaki atau dan tidak dikehendaki. Kalau dikehendaki berarti perubahan itu sudah dipersiapkan jauh-jauh sebelumnya. Misalnya apa? Nah, kamu sudah pernah melewati tol dari Kuala Namu ke Medan misalnya, atau tol dari Kuala Namu ke Tebing Tinggi. Itu adalah salah satu contoh perubahan yang direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya. Rencana penghapusan UN 2021
Rencana pembangunan misalnya pembangunan gedung sekolah SMP Santo Ignatius atau pembangunan aula SMP Santo Ignatius itu sudah jauh-jauh hari direncanakan. Tapi ada juga perubahan yang tidak direncanakan. Misalnya, perubahan yang tidak direncanakan berarti tidak dikehendaki oleh masyarakat. Nah, biasanya ini adalah akibat dari perubahan yang direncanakan. Apa itu? Dengan ditemukannya komputer, maka masyarakat banyak yang menggunakannya untuk bermain game, untuk menonton atau mengakses video-video yang terlarang. Contoh berikutnya, Gunung Sinabung yang baru-baru ini terjadi erupsi adalah contoh perubahan yang tidak dikehendaki karena membawa dampak bagi masyarakat di sekitar Gunung Sinabung. Berikutnya, perubahan berdasarkan kemajuannya, yaitu progres dan regres. Progres berarti perubahan itu mengarah kepada kemajuan. Perubahan yang ini pastinya tentu menguntungkan bagi masyarakat sendiri. Misalnya, ditemukannya jaringan internet menyebabkan masyarakat lebih gampang atau bahkan siswa-siswa lebih gampang untuk mengakses, mencari informasi-informasi di internet. Yang kedua, adanya mesin kecerdasan membuat siswa-siswa bisa mengetahui tipe kecerdasannya sehingga dia bisa menentukan ke arah mana passionnya atau ke arah mana sistem cara belajarnya. Yang berikutnya, dengan adanya internet, siswa-siswi yang tadinya belajar tatap muka di sekolah, sekarang melakukan PJJ, bisa melakukannya di Google Classroom. Nah, namun bukan hanya progres, juga ada regres. Regres berarti perubahan itu mengarah pada kemunduran. Perubahan itu mengarah pada kemunduran biasanya terjadi karena adanya penyalahgunaan perangkat teknologi. Ditemukannya internet, maka muncul cybercrime. Adanya media sosial yang sekarang beredar banyak di masyarakat luas menyebabkan banyak masyarakat yang tidak lagi suka dalam hal surat menyurat, misalnya membuat surat izin ke sekolah sudah melalui media sosial. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Di sini ada saya berikan tugas, silahkan kamu kerjakan, tentukan dan jelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial. Selamat pagi dan selamat bekerja. Udah, lebih mantap mana, Dek? Yang kedua, lebih interaktif dia, lebih banyak melihat ke audiens. Berapa menit, Dek? Sama juga 5 menit juga ini. 3 menit. Kok rekamnya, Dek? Rekam. Cuma tadi aku tuh mobil itu ya kan? Gak apa-apa lah itu, Dek. Alami itu, Dek. Gak mungkin pada kubur atau syuting. Harusnya berdiri, nggak berdiri menjelaskannya. enggak lah. Karena dia perkecil. Ini yang pertama, banyak orang Itu disandingkan dengan PowerPoint tadi ya, Dek? Iya. Masuknya suaranya saya cuma kecil kali. Situ pun kayaknya. Jadi kayak mana tuh? Kita besar kalau terpaksa. Baru lagi terekam kan?